Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Hidup sehat adalah harta yang paling berharga. Di era modern ini, sehat adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh semua orang. Kesibukan yang menumpuk membuat sebagian orang lebih memilih makanan fast food yang justru kurang sehat bagi tubuh. Manusia terjebak pada pola hidup yang praktis dan cepat sehingga membuat kesehatan menjadi mahal harganya. Masalah kesehatan juga tertera pada Al-Quran, yakni pada surat Yunus ayat 57. Video saya kemana-mana? Belum diupload, nggak ada paket. Banyak. Saya mau nengok bu gimana sih ceramah bu. Apa? Saya soal besok jadi ustaz bu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Ibu tolong lah, tapi bisa nyelodongmu. Ibu orang itu tahu, lu balik pada mana ya? Aku malah jelas-jelas lagi. Aku udah serius Kalau ceramah lihat apa-apaan bu? Mau skip kita tuh. Ya tapi kan nggak nengok 100%. Iya nggak tengok kali bu. Boleh kan bu? Ceramah apa aja yang udah bu? Aku berlindung kepada Enggak. Allah. Cuma dari Bang godaan Rizky aja. setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Rizky Allah kemarin yang tentang Maha apa, Bu? Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, Apa sih? penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Berdasarkan sejarah hidup baginda Rasulullah hanya menderita sakit sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika beliau menerima wahyu, dan yang kedua ketika beliau wafat. Ini adalah beberapa tips pola hidup sehat ala Rasulullah. Yang pertama, mengkonsumsi makanan halal dan bergizi. Tips hidup sehat ala Rasulullah yang pertama ini menjadi yang utama yang wajib kita ikuti. Selama hidupnya, beliau selalu mematuhi dasar hukum Islam yang tidak memakan makanan haram. Contoh makanan haram ialah babi, miras, dan beberapa makanan yang memabukkan. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi larangan, sudah pasti hal itu tidak baik untuk tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersungguh-sungguhlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. pola hidup sehat Rasulullah yang kedua ialah konsumsi kurma dan madu. Rasulullah SAW
makan dengan mengonsumsi makanan bergizi, misalnya seperti memakan kurma, madu, zaitun, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setiap pagi mengonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Biasanya Rasulullah SAW mengonsumsi segelas air putih dicampur dengan madu ketika sarapan. Madu memang memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya dijelaskan dalam sebuah penelitian di BMC Complementary Medicine and Therapy. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa rutin mengonsumsi madu dapat terhindar dari risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan lainnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Gaya hidup sehat ala Rasulullah bisa diikuti dengan mencuci tangan. Nabi Muhammad adalah seseorang yang selalu menyempurnakan wudunya. Beliau mencuci tangannya hingga sela-sela hingga bersih. Oleh karena itu, tidak heran jika Nabi tidak pernah mengalami gangguan pencernaan walaupun dia memakan makanan dengan menggunakan tangan. Yang keempat, membaca doa sebelum dan sesudah makan serta menggunakan tangan kanan. Cara makan Rasulullah SAW selalu membaca doa sebelum dan sesudah makan. Ini menjadi tips hidup sehat ala Rasulullah karena bertujuan agar makanan yang dikonsumsi lebih berkah, lebih sehat, menjadi obat, serta tidak membuat seseorang menjadi rakus. Terkait penggunaan tangan kanan, jika dikaji secara medis, makan dengan tangan kiri memang tidak bagus karena tangan kiri sering digunakan untuk mencuci area intim, sehingga memungkinkan bakteri tidak bersarang di dalam jari. Yang kelima, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang menjadi tips hidup sehat ala Rasulullah, dikarenakan segala sesuatu yang rakus termasuk dalam perbuatan setan. Maka dari itu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam makanan. Jika makanan kita berlebih, lebih baik kita berikan pada orang yang lebih membutuhkan. Yang keenam, tidur malam yang cukup. Nabi Muhammad SAW biasanya tidur pada pukul 21.00 atau selepas Isya, lalu terbangun sepertiga malam untuk melakukan tahajud. Ini berarti Rasulullah hanya tidur kurang lebih 5-6 jam sehari. Saat tidur, Rasulullah SAW mengambil posisi ke kanan saat hendak tidur dan menaruh tangan sebelah kanan di pipinya. Menurut Suciana Muntan, pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), yang dimaksud meletakkan tangan di bawah pipi adalah memposisikan kepala lebih tinggi daripada lambung. Hal ini berguna untuk mencerna agar lambung dapat mencerna makanan yang telah kita makan dari pagi hingga sore. Yang ketujuh, olahraga. Salah satu gaya hidup sehat ala Rasulullah SAW yakni dengan menerapkan olahraga. Menurut riwayat hadis, beliau memiliki tubuh bugar dan apabila berjalan langkahnya juga cepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah. Roman mukanya secemerlang matahari, juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Seolah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau, tapi beliau tampaknya lebih berjalan santai saja." Hal ini dapat membuktikan bahwa Rasulullah rajin berolahraga agar mendapatkan tubuh sehat dan kekal. Yang kedelapan, berpuasa. Tips hidup sehat ala Rasulullah juga dilakukan dengan cara berpuasa. Ini sudah dibuktikan di beberapa penelitian baik lokal maupun internasional bahwa puasa itu baik untuk kesehatan. Misalnya studi Hikmah IAIN Sumatera Utara yang mencatat bahwa secara medis puasa bisa membersihkan racun dan zat yang menumpuk saluran pencernaan, ginjal, dan organ lainnya. Beberapa manfaat puasa adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, mengoptimalkan pengeluaran racun tubuh, memperlambat tanda-tanda penuaan dini, dan menyehatkan organ-organ vital. Itu adalah tips-tips hidup sehat ala Rasulullah. Semoga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apabila segitu saja ceramah kami, apabila ada salah dan silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.